Shalom adik-adik Koma, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, semangat, dan semakin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan Yesus ya, amin. Saya Tanti, saya mau membawakan renungan Koma pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk di dalam renungan kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh bersama bersekutu di dalam Engkau Tuhan melalui ibadah dan melalui renungan pada hari ini. Tuhan, renungan hari ini kiranya Tuhan yang memperlengkapi kami dan Tuhan yang mengurapi kami sehingga firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman renungan pada hari ini, kiranya firman-Mu boleh berbuah di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Putra-Mu yang pengasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami ini. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau buka Alkitab kita dari Roma 6 ayatnya yang ke-1 sampai 14. Roma 6 ayatnya yang pertama sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Hari ini kita punya tema, jangan main-main dengan dosa, katanya ya. Wah, jangan main-main dengan dosa, dosa aja bisa dipermainkan ya. Pertanyaannya dulu nih, di dalam ayat 1. Bolehkah kita hidup dalam dosa supaya Allah tetap memberikan kasih karunia kepada kita? Nah, di ayat yang pertama, di dalam Roma 6 ini, pertanyaan langsung muncul. Ini saat itu ditanyakan oleh orang Yahudi. Tetapi Paulus menjawabnya, sekali-kali tidak. Kayak tanda seru. Di ayat 2 dikatakan, karena kita telah mati bagi dosa, kita telah menyalibkan keinginan daging kita. Dan Yesus telah menanggung dosa
umat manusia di Golgota. Di ayat 6 juga menegaskan supaya kita berusaha untuk tidak membiarkan diri kita hidup dikuasai oleh dosa itu lagi atau dosa lainnya. Ayat 9 juga berkata bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yesus menebus dosa manusia dan dibayar dengan maut yang harus dihadapi oleh Yesus. Jika kita mau gambarkan nih, dosa itu seperti maut. Nah, maka Yesus mengajarkan bahwa ia tidak mau atau tidak mengizinkan dirinya dikuasai lagi oleh dosa-dosa manusia. Karena di ayat 10, kematian Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Yesus diberikan untuk kemuliaan Allah. Ayat 11 juga mengingatkan kita untuk tidak kembali dikuasai atau melakukan dosa dan memberikan diri kita untuk berkarya bersama Yesus. Nah, tema kita yaitu jangan main-main dengan dosa. Apa sih jangan main-main dengan dosa gitu kan? Melalui renungan kita hari ini, kita mau diajak untuk belajar yuk stop dengan dosa yang selalu kita lakukan. Seperti contohnya di sekolah misalnya, atau kita punya teman, kita senang nih membuli si teman kita ini, entah itu dari kekurangannya atau entah itu mungkin karena dia biasa terbuli dan lain sebagainya. Mungkin bagi kita itu biasa ya, guyon lah, lelucon lah, bercanda lah sama dia gitu. Tetapi kita tidak pernah tahu kan bahwa di dalam hati teman yang kita bully ini mungkin dia merasa aku jadi tidak percaya diri, aku jadi minder, atau dia jadi sakit hati dan lain sebagainya. Kemudian kita stop nih melakukan bully terhadap teman kita. Tetapi habis itu kita sudah baik nih, kita melakukan perbuatan gibah. Gibah, gosip lah ya, ngegosip. Itu loh, orang itu dulu dia kan baik, kamu baiknya dia, kamu kenal baiknya aja sih habisnya. Kamu nggak tahu sebenarnya tuh dia tuh begini bla 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 bla. Nah, kita menguak tuh keburukan dari teman kita ini. Padahal awalnya kita sudah berniat untuk aku tidak mau membuli dia lagi. Tetapi dengan kita membicarakan tentang keburukan atau kekurangan teman kita dan lain sebagainya kepada orang lain, itu sama saja kita juga mengulangi dosa yang sama. Iya kalau betul, kalaupun tidak, bagaimana kita jadi fitnah ya kan? Ataupun kalau itu benar, kita juga itu tidak suatu hal yang tidak baik dan tidak berkenan sebenarnya untuk dilakukan. Ya itu pribadi teman kita itu sendiri, biarlah orang lain yang menilainya tanpa kita juga perlu ikut campur untuk menilai orang tersebut atau menilai teman kita itu. Atau contoh lain lagi teman-teman, kira-kira ada yang pernah mencuri uang? Ada kekurangan nih uang sakunya untuk sekolah, untuk beli bensin, ngepas banget nggak ada uang jajan lagi. Cari siapa tahu ada di kantong bapak, di celana bapak, atau mungkin ada di dompet ibu terselip di tempat belanja dan lain sebagainya. Ada nih lumayan, ada 10.000. Terus kita ambil tanpa kita bilang. Oke, ya udah. Itu sama seperti perbuatan mencuri bukan? Iya, itu perbuatan mencuri. Kemudian, kita balik nih sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun, saya sudah mencuri hari ini dan lain sebagainya. Ampuni saya Tuhan, itu perbuatan tidak baik dan saya tidak akan mengulanginya. Oke. Ternyata di lain waktu kita dapat tawaran nih, ada proyek atau ada sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya kita mau beli buku itu harganya 8.000, tapi kita bilang 20.000 aja lah, toh juga kalau buku pasti dibelikan lah. Lagi pula aku kan sudah susah payah ya untuk belajar. Atau misalnya mau beli buku nih, temen ada yang titip tuh, harga bukunya 8.000, tapi sama temen bilangnya 12.000. Nah kita untung tuh 4.000 ya. Gak apa-apa lah, aku kan juga gak dikasih ongkos jalan, gak apa-apa lah ya 4.000 buat aku, gak usah bilang-bilang, notanya nanti tambahin aja sendiri misalnya gitu ya. Nah itu sama aja teman-teman dengan perbuatan mencuri tadi, seperti korupsi. Ya itu bahasa keren gaulnya, padahal
kita intinya sama-sama tetap masih dibelenggu oleh dosa itu. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Mungkin ini bentuknya segitiga, yang satunya bentuknya kotak. Tapi pada intinya isinya itu sama-sama berbuat dosa, teman-teman. Nah, itulah yang dikatakan seperti jangan main-main dengan dosa. Kita bolak-balik minta pengampunan sama Tuhan. Kita sudah beginilah, sudah begitu Tuhan, ampuni saya Tuhan, tapi akhirnya balik lagi melakukan dosa itu lagi, meskipun bukan hal yang sama dengan orang yang sama, tetapi kita melakukan dosa itu berbeda gitu loh, tapi tetap sama-sama dosa gitu. Banyak hal lagi yang hal kecil-kecil yang kita lakukan kadang-kadang sepele, tapi ternyata itu tetap berdosa, teman-teman. Nah, kita kadang-kadang berpikir, Tuhan itu kan maha pengampun ya, Tuhan itu kan pasti sayang sama aku, Tuhan itu baik dan lain sebagainya, aku nanti mau rajin ke gereja biar Tuhan itu tetap sayang aku dan memberikan kasih karunia-Nya. Tidak begitu, teman-teman. Nah, Kristus sudah memberikan kasih karunia-Nya melalui penebusan dosa umat manusia. Tuhan sudah melakukannya satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak bisa terus-menerus hidup di dalam dosa itu. Kita harus keluar karena kita sudah mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Stop, kita kurangi. Kalau perlu kita tinggalkan. Memang sulit, teman-teman, tapi yakin Tuhan menyertai kita karena ada kasih karunia itulah yang membuat kita kuat untuk meninggalkan dosa itu. Jangan takut dan jangan ragu meninggalkan dosa itu. Meskipun iming-imingnya melakukan dosa itu enak, gak apa-apa lah. Sekali dua kali gak apa-apa lah. Toh juga besok ke gereja minta ampun sama Tuhan, toh diampuni. Jangan berpikir begitu ya, teman-teman. Karena kasihan nih kasih karunia yang sudah diberikan oleh Allah Bapa melalui Kristus yang sudah kita terima. Kita tidak bisa berhenti dari dosa itu, sayang sekali, teman-teman. Sehingga kita hidup di dalam banyak kebohongan, banyak ketidakpastian, banyak hal yang harus kita tutup-tutupi di dalam hidup kita. Sehingga kita jatuh di lubang yang sama, jatuh di tempat yang mungkin jauh dari jangkauan Tuhan. Tapi Tuhan ingin berharap sama kita agar kita, yuk jangan jatuh di lubang yang sama. Kalau orang tua melihat anaknya, anak kecil itu digandeng kalau baru bisa jalan. Kalau sudah bisa jalan pun kadang-kadang orang tua itu tetap memantau anaknya, hati-hati ya, awas jatuh. Kadang-kadang sepele ya, nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya Allah itu ingin memberikan kita porsi bahwa kita pun harus menentukan hidup kita itu seperti apa dan mau apa. Jangan terus bolak-balik uji coba kesabaran Tuhan sama kita. Jadi yuk kita stop bermain-main dengan dosa itu. Toh dosa itu manis di awal, nggak enak di akhir ya. Sama seperti kayak kita korupsi itu enak di awal, terima duit atau menikmati duit yang bukan milik kita. Kemudian di akhir-akhirnya ketika kita harus mempertanggungjawabkan hasil korupsi kita, nah itu tempat kita tidak enak. Kita punya nama baik juga tidak enak, tidak baik ya. Kemudian yang kedua, kita menanggung dosa yang jelas ya. Terus banyak hal kita tidak dipercaya juga oleh orang lain. Nah itulah yang membuat kenapa dosa itu yuk kita tinggalkan, kita hempaskan, supaya kita mau hidup di dalam kebenaran. Kita mau kasih karunia Allah itu bertumbuh di dalam diri kita, sehingga jangan ada sia-sia hidup kita ini di hadapan Allah. Pertanyaannya, teman-teman, dosa apa yang masih kita lakukan sampai saat ini? Coba kita mau lihat introspeksi diri kita. Masih enggak ya kita melakukan dosa-dosa itu lagi? Hal yang kecil, mungkin orang tua kita masih berharap sama kita untuk kita tetap rajin belajar, atau orang tua mendukung kita untuk sekolah, untuk kegiatan ekskul atau kegiatan bergereja dan lain sebagainya. Sebenarnya itu semua kan tujuannya baik ya, untuk membina diri kita, lebih punya pengalaman, kita juga diberikan kepercayaan. Tapi yuk kita pakai semua itu dengan baik, kita kelola sehingga apa yang sudah dipercayakan kepada kita itu memang berbuah yang baik.
Kemudian apakah kita masih bermain-main dengan dosa itu terus-menerus, teman-teman? Jadi kalau kita mau bermain-main terus nih dengan dosa itu, yuk kita stop dari sekarang. Kita mulai kurangi, kita mulai tinggalkan kalau perlu. Kalau bisa malah di stop. Jangan diteruskan. Apapun itu dosa itu memang tidak baik ya teman-teman. Kita perlu menguatkan diri kita, mengingatkan hati kita, menguatkan pikiran kita. Jangan mau kita dibelenggu oleh dosa lagi. Jangan mau kita masuk ke dalam lubang yang sama, atau mungkin masuk ke dalam lubang yang lebih jauh lagi. Sehingga kita harus berpikir untuk, aku mau nih Tuhan dipakai oleh Tuhan. Meskipun itu tidak enak di awal, tapi Tuhan menjanjikan kasih karunia berkat-Nya tidak berkesudahan untuk kita. Amin. Ya, sehingga seperti di ayat 14, yang sudah baik dari diri kita pupuk, kita tumbuhkan sehingga kita menjadi pohon anggur yang semakin sehat, semakin kuat, dan semakin berbuah yang baik tanpa kita terus-menerus melakukan dosa. Sehingga hidup kita, kasih karunia Allah itu boleh melekat selalu di dalam diri kita, dan kita boleh menjadi tangan, menjadi alat dari kemuliaan Allah itu sendiri. Amin. Ya, demikian teman-teman, renungan kita pada hari ini. Kiranya memang renungan ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi pengharapan baru untuk kita. Jangan takut untuk meninggalkan dosa itu. Tidak ada kata terlambat untuk mulai meninggalkan dosa, dan tidak ada kata terlambat juga untuk berbuat baik. Kita mulai tinggalkan hal-hal yang buruk di dalam diri kita, yang malas-malasan, atau yang misalnya senang menunda-nunda sesuatu dan lain sebagainya. Yuk kita tinggalkan. Kita mulai kehidupan baru kita mau jadi perpanjangan tangan Tuhan, kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, sehingga kita menjadi pokok anggur yang luar biasa, berbuah dengan baik di hati Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk lebih berhati-hati lagi terhadap hidup kami, dan tidak bermain-main terus dengan dosa yang kami lakukan, sehingga kehidupan kami mendatang boleh menjadi pokok anggur yang sehat, yang kuat, dan tentu berbuah yang baik. Dan kami juga mau Tuhan menyerahkan hidup kami di dalam Engkau, sehingga Tuhan boleh memakai kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh menebus dosa kami, sehingga kasih karunia itu boleh hadir di dalam hidup kami. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu saja Tuhan. Tolong bantu kami dan sertai kami selalu yang masih belajar untuk memilah perbuatan kami yang berkenan kepadamu dan yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berikan hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ampun dan kami bawa doa kami ini. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak renungan kita pada hari ini bersama Tanti. Dadah, shalom teman-teman. Tuhan berkati selalu teman-teman.